Apa jadinya kalau kamu dianggap tidak ada hanya karena kamu seorang pelayan? Di rumah mewah keluarga Pak Surya, Siti dianggap sebagai pembantu yang tuli dan gagap. Tapi justru karena dianggap tuli itulah, Pak Surya dan selingkuhannya berani menyusun rencana busuk untuk menyingkirkan ibu majikan tepat di depan mata Siti. Mereka nggak tahu kalau di balik seragam kumalnya, Siti menyembunyikan alat perekam yang akan menghancurkan hidup mereka dalam satu malam. Siapkan camilan kalian, karena Tante Irma bakal ajak kalian melihat bagaimana si kecil menjatuhkan si raksasa. Halo Sobat Tante Irma yang paling setia, gimana kabarnya? Udah siap emosi lagi? Hehe, kali ini Tante punya cerita soal Siti. Siti ini kerja di rumah orang kaya, tapi dia dibilang tuli sama majikannya. Emang dasar orang kaya sombong, mereka pikir kalau orang gak dengar berarti orang itu gak bisa bertindak. Tapi padahal kuping Siti itu lebih tajam dari omongan tetangga. Tante selalu bilang, jangan pernah ngeremehin orang yang paling diam di rumahmu, karena biasanya mereka yang paling banyak pegang kartu as kamu. Yuk kita mulai drama si tuli yang bikin geger ini. Setiap pagi, Siti memulai harinya dengan keheningan yang ia ciptakan sendiri. Selama 2 tahun bekerja di kediaman mewah Pak Surya, Siti berpura-pura kehilangan pendengarannya akibat kecelakaan masa lalu. Ia hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat sederhana atau anggukan kepala. Kenapa? Karena Siti tahu, di rumah penuh kemewahan ini, dinding pun punya telinga, dan orang akan bicara lebih jujur jika mereka pikir tidak ada yang mendengarnya. Pagi itu, Pak Surya sedang sarapan dengan tamu istimewanya, seorang wanita muda bernama Bella yang diakui sebagai sekretaris pribadinya. Ibu Maya, istri sah Pak Surya yang baik hati, sedang pergi keluar kota untuk urusan yayasan. "Kamu yakin pembantu ini gak dengar apa-apa?" tanya Bella sambil menuangkan kopi dengan gaya yang sangat tidak sopan. Pak Surya tertawa mengejek sambil menunjuk Siti yang sedang mengepel lantai di dekat mereka. "Tenang saja, dia itu tuli sejak lahir. Kamu mau teriak di kupingnya pun dia gak bakal dengar. Dia cuma mesin pembersih yang murah buat saya." Siti tetap menunduk. Tangannya terus menggerakkan kain pel dengan irama yang teratur. Namun di dalam hatinya, darahnya mendidih. Ia mendengar setiap kata, setiap hinaan, dan yang paling parah, ia mendengar rencana mereka untuk memalsukan tanda tangan Ibu Maya dalam surat pengalihan harta yayasan minggu depan. "Begitu Maya pulang, kita akan kasih dia minuman khusus itu lagi, biar dia linglung dan mau tanda tangan. Setelah itu, kita singkirkan dia ke panti jompo di luar kota," bisik Pak Surya dengan nada dingin. Bella tertawa manja. Siti meremas kain pelnya kuat-kuat. Di balik kantong celemeknya, sebuah smartphone dengan aplikasi perekam suara sedang berjalan, menangkap setiap detail rencana pembunuhan karakter tersebut. Siti tahu, waktunya tidak banyak. Ia harus menjadi pelindung bagi Ibu Maya, satu-satunya orang di rumah ini yang memperlakukannya seperti manusia. Hari-hari berikutnya di rumah itu terasa seperti berjalan di atas ranjau bagi Siti. Ia harus tetap mempertahankan ekspresi wajah datarnya, meskipun telinganya terus menangkap bisikan-bisikan menjijikan dari Pak Surya dan Bella. Setiap kali ia menyajikan teh, Pak Surya sengaja membicarakan detail rencana jahatnya seolah-olah Siti adalah patung pajangan. "Besok malam Maya akan pulang. Obat biusnya sudah siap di laci kerjaku," bisik Pak Surya sambil membelai tangan Bella. Siti yang sedang meletakkan nampan hanya mengangguk pelan dan berlalu. Namun, begitu ia sampai di dapur, ia segera mengambil sebuah paket kecil yang ia beli secara online dan ia titipkan di alamat adiknya. Itu adalah 2 buah kamera mata-mata berukuran sekecil kancing baju. Malam itu, saat Pak Surya dan Bella sedang asyik berpesta minuman keras di ruang tengah, Siti bergerak seperti bayangan. Dengan lihai, ia menempelkan satu kamera di celah bingkai foto pernikahan Pak Surya dan Ibu Maya yang besar di ruang tamu. Satu lagi, ia selipkan di balik pot bunga kristal yang tepat menghadap ke meja kerja Pak Surya. "Maafkan Siti, Bu Maya, Siti harus melakukan ini untuk melindungi ibu," bisiknya dalam hati. Saat ia kembali ke kamarnya di bagian belakang rumah, Siti membuka ponselnya. Layar itu menampilkan gambar hitam putih yang jernih. Ia melihat Pak Surya sedang membuka brankas rahasia dan mengeluarkan sebotol cairan bening yang tidak berlabel.
Rekaman itu adalah bukti nyata pergama. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekati kamar pelayan. Siti dengan cepat menyembunyikan ponselnya di bawah bantal. Pintu kamarnya ditendang terbuka. Pak Surya berdiri di sana dengan wajah merah karena alkohol. "Heh, Tuli, mana kopi saya? Jangan cuma tidur saja kamu," teriaknya. Siti hanya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu perlahan bangkit dan memberikan isyarat hormat. Berpura-pura baru saja terbangun dari tidur lelap. Pak Surya mendengus jijik sebelum pergi, tak menyadari bahwa si Tuli ini baru saja memegang kunci kehancurannya. Suara ban mobil mewah yang menggilas kerikil di halaman depan menandakan Ibu Maya telah pulang. Siti bergegas keluar untuk menyambut majikan yang selalu baik kepadanya itu. Ibu Maya turun dengan senyum hangat. Ia bahkan membawakan Siti satu tas berisi oleh-oleh baju batik baru. "Ini buat kamu, Siti. Dipakai ya," kata Ibu Maya lembut sambil mengelus bahu Siti. Siti hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Namun, hatinya perih. Ia ingin sekali berteriak, "Ibu, jangan minum apapun yang diberikan Pak Surya." Tapi ia tahu, rencana ini harus berjalan sempurna agar Pak Surya tidak bisa mengelak di depan hukum. Malam harinya, sandiwara besar dimulai. Pak Surya berubah menjadi suami teladan. Ia memeluk Ibu Maya dan mengajaknya duduk di ruang makan. "Maya, kamu pasti capek. Ini aku sudah pesankan sup kesukaanmu. Dan ini jus jeruk segar untukmu," kata Pak Surya dengan nada yang sangat manis. Siti berdiri di sudut ruangan, memegang serbet, mengawasi dengan jantung yang berdegup kencang. Ia melihat tangan Pak Surya sedikit gemetar saat ia meletakkan gelas jus jeruk yang sudah dicampur cairan bius itu di depan Ibu Maya. Bella yang bersembunyi di ruang kerja mengintip melalui celah pintu dengan wajah penuh kemenangan. Baru saja Ibu Maya hendak mengangkat gelas itu ke bibirnya, Siti sengaja tersandung dan menabrak meja makan dengan keras. Brak! Gelas jus itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. "Kamu bodoh! Apa-apaan ini?" Pak Surya meledak. Ia berdiri dan menampar Siti dengan sangat keras hingga Siti tersungkur. Ibu Maya terkejut. "Surya, kenapa kamu kasar sekali sama Siti? Dia kan gak sengaja." Siti memegangi pipinya yang panas. Ia tidak menangis. Ia justru menatap pecahan gelas itu dengan lega. Meskipun ia dipukul, ia berhasil menggagalkan rencana pertama mereka. Namun, ia melihat mata Pak Surya yang kini penuh kebencian. Pak Surya tidak akan berhenti sampai di sini, dan Siti tahu malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Bekas tamparan di pipi Siti masih terasa panas, tapi hatinya justru terasa dingin dan fokus. Setelah keributan di ruang makan mereda dan Ibu Maya masuk ke kamar dengan perasaan kecewa pada suaminya, Pak Surya dan Bella masuk ke ruang kerja. Mereka tidak tahu bahwa Siti, si pelayan yang mereka anggap tuli, sedang duduk di kamarnya dengan earphone terpasang, mendengarkan setiap kata mereka melalui mikrofon tersembunyi. "Gagal, gara-gara si cacat itu semuanya berantakan," bentak Pak Surya. "Tenang sayang, besok pagi Maya harus ke notaris untuk urusan yayasan. Kita berikan saja dokumen palsu itu di tumpukan berkasnya. Dia pasti nggak akan teliti," sahut Bella dengan suara licik. Siti menyadari bahwa ia harus mendapatkan dokumen asli yayasan sebelum ditukar. Tengah malam, saat rumah sudah senyap, Siti kembali beraksi. Kali ini ia tidak hanya membawa ponsel, tapi juga sebuah senter kecil. Ia menyelinap ke ruang kerja Pak Surya. Dengan ingatan yang tajam, ia memperhatikan gerak-gerik Pak Surya saat membuka brankas tadi sore. Klik, klik, bip. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, Siti menemukan tumpukan uang tunai, perhiasan, dan yang paling penting, map biru berisi akta asli yayasan milik keluarga Ibu Maya. Di bawah map itu, ada juga sebuah buku tabungan atas nama Bella dengan saldo miliaran rupiah, hasil penggelapan uang perusahaan Pak Surya. Siti memotret setiap lembar dokumen itu dengan kamera ponselnya yang jernih. Namun,
Tiba-tiba suara gonggongan anjing di halaman depan membuat Siti tersentak. Lampu di lorong menyala. Pak Surya terbangun dan berjalan menuju ruang kerja karena merasa mendengar suara aneh. Siti terjebak. Tidak ada jalan keluar selain bersembunyi di balik meja kerja yang sempit, sementara langkah kaki Pak Surya semakin dekat. Keajaiban terjadi. Pak Surya hanya mengintip dari pintu, mengira suara itu hanya kucing, lalu kembali ke kamarnya. Siti keluar dengan napas terengah. Ia segera mengunci kembali brankas dan menyelinap keluar. Strategi Siti kini berubah. Ia tidak akan melaporkannya ke polisi dulu, karena Pak Surya punya pengacara hebat. Ia akan menghancurkan mereka di tempat yang paling mereka banggakan, harga diri. Keesokan harinya adalah acara ulang tahun pernikahan Pak Surya dan Ibu Maya yang ke-15. Pak Surya mengundang banyak relasi bisnis dan tokoh penting ke rumah. Ini adalah panggung yang disiapkan Pak Surya untuk memamerkan citranya sebagai suami sempurna. Siti bertugas membantu catering. Sambil membawa nampan berisi gelas sampahnya, ia diam-diam mendekati operator layar proyektor yang disiapkan untuk menampilkan foto-foto romantis perjalanan cinta majikannya. Siti menukar flashdisk operator dengan miliknya saat si operator sedang lengah pergi ke toilet. Acara dimulai. Pak Surya berdiri di panggung kecil, memegang tangan Ibu Maya. Cinta saya pada Maya adalah segalanya. Tanpa dia, kesuksesan saya tidak ada artinya, ucap Pak Surya diiringi tepuk tangan riuh para tamu. Mari kita lihat kenangan manis kami, lanjutnya memberi aba-aba pada layar besar di belakangnya. Layar menyala, namun yang muncul bukan foto pernikahan. Layar itu menampilkan video jernih dari kamera mata-mata Siti. Pak Surya dan Bella sedang berpelukan di meja kerja, tertawa sambil membicarakan rencana meracuni Ibu Maya dan memalsukan tanda tangan yayasan. Suara mereka terdengar menggelegar melalui pengeras suara pesta. Suasana pesta yang meriah seketika berubah menjadi sunyi senyap, lalu diikuti bisikan-bisikan kadat. Wajah Pak Surya berubah pucat pasi, seperti mayat. Bella yang berdiri di pojok ruangan mencoba kabur, tapi ia langsung dihadang oleh beberapa tamu yang ternyata adalah kerabat dekat Ibu Maya. Siti berdiri di samping pintu, menatap lurus ke arah Pak Surya. Untuk pertama kalinya, Siti berbicara dengan suara yang sangat jelas dan lantang. Aku memang tidak mendengar dengan telingaku, Pak, tapi aku mendengar dengan nuraniku. Suasana pesta berubah menjadi kekacauan total. Ibu Maya, yang selama ini dikenal lembut, berjalan perlahan menuju suaminya. Tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan cincin pernikahannya dan menjatuhkannya tepat ke dalam gelas sampahnya yang masih dipegang Pak Surya. Suara dentingan logam kecil itu terdengar sangat keras di tengah keheningan yang mencekam. Kamu bukan manusia, Surya. Kamu monster yang aku beri makan selama 15 tahun ini, ucap Ibu Maya dengan suara yang tenang namun mematikan. Pak Surya mencoba meraih tangan istrinya. Maya, itu editan, itu jebakan si pelayan tuli itu, teriaknya putus asa. Namun sebelum ia bisa melanjutkan bualannya, dua orang pria berseragam polisi masuk ke dalam ruangan. Siti ternyata sudah mengirimkan bukti foto-foto dari brankas dan rekaman rencana pembunuhan ke kantor polisi pusat 1 jam sebelum acara dimulai. Bella yang mencoba menyelinap keluar lewat pintu dapur justru menabrak Siti yang sudah berdiri di sana dengan tenang. Bella mencoba mendorong Siti, tapi Siti menahan lengannya dengan kuat. Kemana Mbak Bella? Polisi sudah menunggumu untuk urusan penggelapan dana yayasan, bisik Siti dengan nada dingin yang membuat Bella bergemetar. Para tamu undangan, yang kebanyakan adalah kolega bisnis penting, segera pergi dengan perasaan jijik, meninggalkan Pak Surya yang terduduk lesu di lantai. Kekayaannya, reputasinya, dan harga dirinya hancur berkeping-keping dalam hitungan menit di depan layar yang masih memutar bukti kejahatannya. Malam itu, rumah mewah itu tidak lagi menjadi istana, melainkan tempat kejadian perkara. 1 bulan kemudian, kediaman itu terasa jauh lebih tenang dan damai. Tidak ada lagi bisikan jahat atau rencana busuk. Ibu Maya berhasil mengambil alih kembali seluruh aset yayasannya dan kini sedang dalam proses perceraian yang sah.
Pak Surya dan Bella mendekam di penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan pencucian uang. Siti tidak lagi memakai seragam pelayan yang lusuh. Ibu Maya, yang merasa berhutang nyawa, mengangkat Siti menjadi asisten pribadinya dan membiayai pengobatan telinga Siti yang sebenarnya memang hanya mengalami gangguan kecil, bukan tuli total. Siti berdiri di balkon rumah, menatap matahari terbenam. Ia tidak lagi harus berpura-pura bisu atau tuli. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan terletak pada apa yang ia dengar atau bicarakan, tapi pada keberaniannya untuk bertindak saat orang lain memilih untuk menutup mata. Siti, terima kasih sudah menjadi telingaku saat aku tuli oleh cinta yang salah, kata Ibu Maya sambil menggandeng tangan Siti. Mereka berdua kini memulai hidup baru sebagai dua wanita tangguh yang saling menjaga. Siti belajar satu hal, jangan pernah memandang rendah seseorang dari pekerjaannya. Karena terkadang, orang yang paling sering kau abaikan adalah orang yang paling tahu cara menghancurkan duniamu atau justru menyelamatkannya. Wah, gimana Sobat Tante Irma? Puas banget kan liatnya? Tante sampai mau tepuk tangan berdiri buat Siti. Makanya ya, buat kalian yang punya asisten rumah tangga atau karyawan, perlakukan mereka dengan manusiawi. Jangan merasa punya uang terus bisa injak-injak harga diri orang lain. Ingat, mereka itu manusia, punya mata buat ngeliat kelakuan kalian, punya otak buat mikir, dan punya cara sendiri buat kasih pelajaran. Pelajaran buat kita semua hari ini. Kejujuran itu memang pahit di awal, tapi kebohongan bakal lebih pahit di akhir. Dan buat para Siti di luar sana, jangan pernah takut buat bersuara kalau kalian benar. Oke? Sampai ketemu di cerita Tante Irma selanjutnya yang makin pedas dan makin seru. Jangan lupa komen ya, siapa yang setuju kalau Pak Surya sama Bella harusnya dipenjara seumur hidup?